Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Laksar dari SDM Yogyakarta. Tugasnya adalah untuk membuat podcast kepada pejabat publik. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai sama Bapak Iwan. Bapak Lean ini sebagai kepala dari Intensive Care Unit di Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Nah, untuk kali ini kita akan membahas aneka Pak Lean. Ya. Untuk pasti kalian juga sudah tahu, sudah memahami apa itu aneka, tapi kita bahas lagi biar teman-teman yang melihat bisa mereview kembali apa itu aneka. Jadi aneka ini ada singkatan dari akuntabilitas yang pertama, yang isinya tentang tanggung jawab, gimana konsisten dan dapat diandalkan dalam suatu pekerjaan. Dan karena di dalamnya ada sikap toleransi, saling menghargai, dan gotong royong. Kemudian selanjutnya etika publik, yaitu melayani masyarakat dengan penuh keramahan, di mana kita harus melayani masyarakat dengan rasa yang kemudian yang keempat itu komitmen mutu, di mana kita harus bekerja dengan cepat dan tepat untuk efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian yang terakhir anti korupsi, yaitu berlaku jujur dan tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Nah, untuk yang saya mau tanyakan ke Pak Lean. Pertama, tempat kerja Pak Lean, seberapa pentingnya nilai-nilai dasar ini untuk ASN Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya, seberapa penting nilai aneka ini dalam pentingnya untuk ASN ini sangat penting, karena ini menurut saya adalah jiwa dari ASN. Jadi seorang ASN harus menjiwai dari aneka ini. Gini, Pak. Terus kalau di tempat kerja Bapak ini, apakah ASN-nya sudah menerapkan dari nilai-nilai ASN tersebut? Kalau dikatakan 100% belum, tapi kalau dikatakan sudah menerapkan sudah, tapi masih ada beberapa hal yang mungkin belum bisa semuanya terlaksanakan karena banyak hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Oh iya. Berarti mungkin adanya hambatan ya Pak Lean? Jadi, Betul. oh iya, hambatannya mungkin apa Pak Lean? Hambatan-hambatan dalam pengimplementasian dari aneka ini banyak, yaitu dari segi keilmuan dari para ASN itu berbeda karena latar belakang pendidikan juga berbeda, terus latar belakang dari agama karena kejujuran dan tidak menerima suap itu berhubungan dengan religi, itu yang membedakan. Jadi banyak hal yang menjadi hambatan ini. Menurut saya itu. Mungkin kalau itu dilihat dari sisi hambatan ya Pak ya. Mungkin ada tantangan tersendiri untuk memberikan, kan Bapak sebagai kepala ini memberikan motivasi-motivasi untuk menerapkan nilai-nilai implementasi itu mungkin ada tantangannya Pak ya? Untuk tantangannya kalau dari diri saya sendiri adalah komitmen dari saya. Jadi saya harus bisa menjadi role model bagi teman-teman di ruangan, harus menjadi contoh dalam melaksanakan ini. Itu akan dicontoh oleh teman-teman yang ada di ruangan, di tempat kerja. Terus untuk dalam segi pekerjaan adalah konsistensi dari supervisi. Jadi kita harus tetap melakukan supervisi
dari semua hasil kerja dari teman-teman yang ada di ruangan, harus ada evaluasi, terus pendekatan. Dari pendekatan itu juga berbagai macam karena orang itu beragam-ragam. Jadi dari orang satu ke orang lain itu pendekatan yang kita lakukan itu juga berbagai macam, dan itu seninya dalam mengorganisasikan banyak orang. Kalau resiko, mungkin kalau resiko dari tidak diimplementasikannya nilai-nilai tersebut, Pak, resikonya apa mungkin? Risikonya adalah pada masyarakat. Masyarakat itu kepuasan masyarakat akan berkurang. Jadi kalau kita memberikan pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang ada, karena aneka ini kalau kita terapkan itu adalah dasar kita melakukan sesuai dengan SOP. Jadi kalau kita misalnya tidak bertanggung jawab, kita tidak jujur, kita tidak bisa menghargai orang lain, itu tingkat kepuasan masyarakat akan berkurang. Dan itu hasil dari pekerjaan yang kita lakukan juga tidak bisa sesuai dengan program-program kerja yang kita jadwalkan atau kita canangkan pada awal tahun. Jadi awal tahun itu ada program kerja, dan itu kalau kita tidak bisa melaksanakan aneka ini, program kerja tersebut tidak bisa dilaksanakan, dan itu akan berakibat buruk pada penilaian kinerja kita. Oh iya. Kalau di rumah sakit Pak Lian sudah ada ya penilaian kinerja untuk para ASN ini? Ada penilaian kinerja tiap 6 bulan, ada yang kinerja tiap akhir tahun. Oh iya, bagus sekali Pak. Terus ini pertanyaan yang terakhir Pak, ini mungkin ada pesan-pesan untuk CPNS yang baru ini yang masih mau menuju ke ASN ini, mungkin ada pesannya agar nilai-nilai ini nanti itu bisa tercapai dan terimplementasikan mungkin? Pesan saya pada adik-adik yang baru bergabung menjadi ASN adalah bagaimana teman-teman harus mampu dan mau untuk melaksanakan nilai-nilai aneka ini. Mampu berarti dia harus paham, mau, jadi harus ada kemauan yang kuat untuk melaksanakan nilai-nilai aneka ini, karena nilai-nilai aneka ini adalah jiwa dari CPNS, jiwa dari ASN. Terus ASN itu yang harus kita pahami adalah abdi masyarakat dan juga pelayan bagi masyarakat, karena kita terus terang digaji dengan uang dari rakyat. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik dengan didasari oleh jiwa atau nilai-nilai dari aneka ini. Oh ya, baik Pak, sangat singkat, cepat sekali pertanyaan pagi ini ya Pak ya. Dan bisa kita simpulkan bahwa gimana pentingnya sih nilai ASN ini berpengaruh juga terhadap pelayanan kita ya di masyarakat, gimana kita juga digaji oleh bisa dibilang dari masyarakat juga ya. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terima. Baik, mungkin ada tambahan lagi Pak Leon? Tidak ada. Sukses saja buat Anunggal. Amin. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi wawancara untuk wawancara dari Pak Leon. Semoga apa yang disampaikan dari Pak Leon menambah ilmu kita, bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Pak Leon, terima kasih banyak waktunya. Semoga sehat selalu. Oke. Terima kasih. Jadi, kita tutup sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.